Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Sebelum kita mendengarkan sabda firman-Nya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan masih memberi kami waktu kesempatan untuk kami berkarya di sepanjang hari ini. Dan kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, mampukan kami untuk memahaminya, terlebih mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerenapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita turut senang, turut berbahagia ketika mendengar ada seseorang yang mati dalam keadaan tua, kemudian sudah lanjut umur tanpa sakit-sakitan. Kita pasti berpikir, wah enak banget itu orang. Lalu kita menaikkan doa, Tuhan, mbok sok nek saya ditimbali Gusti, jangan lewat sakit, tapi lewat sehat, umurnya juga lanjut. Pasti kita gak pengen mati muda, apalagi sakit-sakitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami hal tersebut. Mati dalam kondisi usia lanjut, mati dalam keadaan sudah suntuk umurnya. Artinya apa? Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk kembali kuat. Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk melanjutkan perjalanan hidup yang mulanya sepertinya sudah pupus harapan. Karena apa? Penyakitnya yang semakin hari semakin menjijikkan, bukan cuma menjijikkan, tetapi juga tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkannya. Bahkan tidak berhenti sampai di sana, istrinya pun meninggalkan dia, sahabatnya meninggalkan dia, anak-anak juga sama. Jadi dia seorang diri menghadapi pergumulan berkaitan dengan kerapuhan tubuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Allah berkarya sungguh ajaib dalam hidup Ayub. Apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keterpurukan hidupnya Ayub.
Yang pertama, Tuhan memulihkan. Pulih itu artinya sembuh seperti semula. Ajaib, apa yang nampaknya mustahil, Tuhan kerjakan tidak mustahil. Setiap kita yang dalam posisi kerapuhan tubuh, tentu kita pun berharap ada pemulihan dari Tuhan. Mari kita juga mengambil sikap seperti Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan melekat dalam hidupnya, ia tidak pernah mengutuki Allah. Dan ia tidak berdosa ketika hidupnya dalam keterpurukan. Dia tidak menjadi hakim atas kebaikan Tuhan. Tetapi dengan penuh penyerahan, dia melekatkan hidupnya kepada Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan menyatakan rancangan yang ajaib bagi Ayub. Yakni Allah berkenan memulihkan. Kemudian yang kedua, Allah berkenan memberkati berlipat kali ganda. Apa yang dulunya lenyap, apa yang dulunya pergi, apa yang dulunya tak bersisa. Tetapi ketika Tuhan berkenan memulihkan, bukan hanya kesehatan yang dipulihkan, tetapi berkat-berkat yang hilang dipulihkan oleh Tuhan, bahkan berlipat kali ganda. Ibu bapak, mari kita bersama-sama tetap melekat kepada Tuhan. Percaya, yakini bahwa Tuhan mampu memulihkan kondisi hidup kita. Mungkin yang sakit bukan hanya fisik kita, mungkin ekonomi kita juga sakit, hati kita juga terluka, sakit jarum sampai ke dalam. Tetapi sepanjang kita melekatkan hidup kepada Tuhan, percayalah Allah bisa memulihkan apa yang rusak. Allah bisa mengembalikan berkat-berkat kita, dan Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Kemudian yang ketiga, Allah berkenan memberi kesempatan kepada Ayub untuk melanjutkan hidupnya, melanjutkan karyanya sampai usia lanjutnya. Bapak Ibu, kesempatan demi kesempatan adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, di setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, mari kita mengisinya dengan hidup yang melekat kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini, percayalah apapun pergumulan yang ada di depan kita, sepanjang kita tetap melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong, memulihkan, memberkati kita. Dan setiap kesempatan tersebut kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama dengan Yesus kita bisa menghadapi tahun yang baru. Bersama dengan Yesus kita dimampukan menghadapi tantangan demi tantangan. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan renungan Bina Iman GKI Klase Solo pagi ini. Kiranya Tuhan menguatkan bagi siapa saja yang lemah. Tuhan menghibur bagi siapa saja yang sedang berduka. Tuhan memberkati bagi siapa saja yang dalam keadaan keterbatasan. Tuhan, kami mau melanjutkan perjalanan hidup kami dengan hidup yang melekat kepada Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan pulihkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang menghadapi peristiwa demi peristiwa yang membuatnya menangis, meratap dalam kesedihan. Kau memberikan penghiburan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat.